Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat brulee bomb ala Nagita Slavina. Brulee bomb ini merupakan ide bisnis cemilan yang lagi ngetren karena banyak direview para artis ya. Dan di video kali ini aku akan bagikan resepnya lengkap beserta keju mozzarella yang bisa mulur panjang seperti ini. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 5 siung bawang putih. Langsung aja ya, bawang putihnya ini kita cincang halus dulu seperti ini. Kemudian di sini aku juga udah siapkan 5 potong sosis, dan untuk sosisnya ini aku pakai merek Hemato karena merek Hemato itu harganya terjangkau, yaitu sekitar Rp17.000 untuk kemasan 500 gram. Nah, ini juga ukurannya lebih panjang ya daripada ukuran sosis biasa. Nah, ini langsung aja aku kupas. Setelah dikupas kita potong, kemudian kita iris-iris ya. Setelah itu aku siapkan 1 buah kentang, ukurannya sekitar 1 genggam tangan seperti ini. Nah, ini udah aku kupas, langsung aja kita parut dengan menggunakan parutan keju ya. Kemudian siapkan juga 500 ml susu cair, boleh pakai merek apa aja. Kemudian kita siapkan keju, dan karena ini aku beli keju yang kemasan 2 kilo, jadi kita potong dulu ya. Untuk berat 100 gram, ini kurang lebih lebarnya sekitar 1,5 cm. Setelah itu langsung aja kita parut sampai habis. Langkah berikutnya, langsung aja kita masak 100 gram margarin sampai benar-benar leleh. Oke guys, kentang yang sudah diparut tadi, ini udah aku rendam pakai sedikit air garam. Langsung aja kita tiriskan, kemudian tuangkan ke dalam wajan. Lalu setelah itu kita masak sampai kentangnya kira-kira matang. Nah, di resep Nagita Slavina yang asli harusnya sih ini pakai 1 buah bawang bombay. Cuma karena anak-anak itu nggak terlalu suka bawang bombay, jadi di sini aku ganti pakai 1 buah kentang. Yang pastinya anak-anak lebih suka, dan ini juga bisa dijadikan alternatif kalau misalkan anak kita lagi nggak mau makan nasi. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan udah berbusa seperti ini, kurang lebih ini kentangnya sudah matang. Langsung aja kita tambahkan bawang putih yang sudah dicincang tadi. Kemudian kita masak sampai bawang putihnya tercium harum. Setelah itu tambahkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai sosisnya matang. Ciri-ciri sosisnya matang itu gampang banget ya. Kalau misalkan sosisnya udah mengembang, berarti sosisnya sudah matang. Kemudian tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk dan tambahkan juga 1 sendok teh garam. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan juga sedikit lada bubuk atau merica. Setelah sosisnya matang, langsung aja tambahkan 100 gram tepung terigu dan tambahkan juga susu cair. Kemudian masak sampai matang dan kalis. Setelah matang dan kalis, kemudian tambahkan keju yang sudah diparut tadi, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita matikan api kompornya.
Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan keju mozzarella stick yang kemasannya seperti ini. Ini aku beli di aplikasi online, harganya cukup terjangkau, tapi hasil keju mozzarellanya benar-benar bisa mulur panjang. Kalau kalian mau beli keju seperti ini juga, silakan. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya kita kupas dulu plastiknya. Setelah itu kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita gunakan sendok takar, dan ini aku gunakan sendok takar yang paling besar atau dengan takaran 1 sendok makan. Oke, langsung aja ya kita takar dengan menggunakan sendok takar ini. Diratakan seperti ini adonannya. Setelah itu gepengkan sedikit, kemudian letakkan keju mozzarella yang sudah dipotong-potong tadi di tengahnya. Kemudian kita tutup sampai rapat, lalu kita padatkan dan dibulat-bulat sampai rapi. Setelah dibulat-bulat semua, seperti ini ya hasilnya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 56 butir. Yang sebelah kiri ada 35 butir dan yang sebelah kanan ada 21 butir, totalnya 56 butir. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah diberi sedikit garam, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit, aduk sampai tercampur rata dan kita mendapatkan kekentalan yang kita inginkan. Kurang lebih kekentalannya seperti ini ya. Setelah itu langsung aja adonan yang sudah dibulat-bulat tadi kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu, kemudian kita balur dengan tepung panir. Seperti biasa ya, ini nggak langsung aku padatkan, akan aku tunggu dulu sampai ada kurang lebih 7 butir. Setelah itu baru aku padatkan. Tujuannya supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan tidak belepotan di tangan. Oke, kalau udah ada sekitar 7 sampai dengan 8 butir seperti ini, langsung aja dipadatkan dengan cara seperti ini ya. Nah, setelah itu kita gulung-gulung, kita bulat-bulat supaya lebih padat. Nah, ini kalau misalkan udah didiamkan seperti ini lebih mudah dipadatkan ya. Lain halnya kalau misalkan langsung dipadatkan itu pasti belepotan di tangan karena tepung terigunya belum menyerap. Oke, setelah dibalut dengan tepung panir semua, di sini aku akan kemas pakai mika ukuran kurang lebih 1 jengkal untuk panjangnya dan lebarnya kurang lebih 10 cm seperti ini ya. Aku lupa ini ukurannya berapa karena waktu itu aku beli sekalian dan aku nggak nyatet, cuman ambil-ambil aja yang ada di toko. Nah, ini langsung aja kita kemas dalam mika dan satu mika ini menampung 30 butir. Ini bisa dijadikan frozen food selama masih beku sempurna. Untuk masa ketahanannya bisa tahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng brulee baum ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan menggorengnya juga nggak usah terlalu lama ya, cukup sebentar aja karena ini adonannya udah matang. Jadi ini pada saat menggoreng kita cuma mematangkan tepung panir dan melelehkan mozzarella. Kalau misalkan terlalu lama digoreng, yang ada nanti hasilnya bisa pecah. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Hasil tepung panirnya sudah berwarna kuning keemasan. Langsung aja kita angkat, tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Dan sekarang saatnya review brulee baum yang aku buat. Oke, ini kita review dulu selagi keju mozzarellanya masih panas. Langsung aja kita potong dan kita tarik seperti ini ya. Oke, kalau misalkan masih panas, ini keju mozzarellanya masih tetap bisa mulur panjang. Cuma ini tipis ya keju mozzarellanya, tapi masih bisa mulur panjang seperti ini. Nah, kapan hari aku pernah beli keju mozzarella merek dan kemasan yang lain, tapi nggak bisa mulur panjang seperti ini ya. Nggak nyampe 10 cm juga udah putus. Tapi kalau ini sempurna ya guys. Jadi buat kalian yang target jualannya itu seneng mukbang depan Instagram ataupun depan kamera, keju mozzarella ini cocok banget ya, bisa dijadikan untuk membuat orang ngiler karena saking panjangnya mulur keju ini.
Selain itu, brulee bomb ini juga cocok banget dicocol sama saus sambal dan juga mayonaise. Pokoknya ini rasanya ngeblend banget dan insya Allah laris karena anak-anak suka dan orang dewasa pun juga suka ya. Dan sekarang kita review brulee bomb yang udah anget. Nah, ini langsung aja kita potong kemudian kita tarik ya. Kalau udah anget, untuk mozzarellanya ini nggak terlalu tipis lagi panas kayak tadi. Ini bisa lebih tebal, tapi ini juga masih bisa mulur panjang. Nah, kita akan lihat ya sampai mana panjang mulurnya ini. Ini pokoknya instagramable banget ya buat kalian yang suka mukbang. Ini pasti bikin orang ngiler. Untuk harga jualnya, satu butir brulee bomb ini bisa kalian jual sekitar Rp3.000. Ini memang agak mahal ya, karena untuk bahan bakunya sendiri juga memang bahan baku yang agak lumayan modalnya. Atau silakan kalian sesuaikan aja sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Pastinya sebelum kalian menentukan harga, kalian hitung dulu modal yang kalian gunakan. Sedangkan untuk masa ketahanannya, brulee bomb yang belum digoreng ini bisa tahan maksimal 3 hari di kulkas atau 1 bulan di freezer selama masih beku sempurna. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.